Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Muhammad Ihsan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Oke, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu ibarat nama. Jadi antar device jika ingin saling komunikasi maka memerlukan IP address. IP address yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, atau nggak mungkin minus ataupun di atas 255. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya pada internet protokol atau IP, diantaranya seperti prefix, subnet mask, subnetting, IP network, IP broadcast. Untuk penulisan IP address yang benar itu perlu disertakan prefix atau mikrotik ataupun subnet mask atau Cisco. Prefix biasa digunakan saat pengkonfigurasian mikrotik, adapun Cisco biasa digunakan subnet mask. Nah, prefix itu apa sih? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi misal /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan tuh berapa sih? Nah, dalam hal ini prefix /24 itu jumlah IP address yang dapat digunakan adalah sebanyak 256. Nah, untuk mengetahui prefix berapa yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi subnetting merupakan cara metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix berapa yang cocok untuk 6 komputer tersebut, atau agar setiap komputer bisa saling komunikasi. Kalau misalnya menggunakan /24 itu akan kebanyakan, karena /24 itu jumlah IP yang tersedia dan bisa digunakan adalah 256. Sedangkan pada topologi ini kita hanya memerlukan 6 IP untuk 6 komputer, atau tentu saja tidak efektif dan nanti ada sisa 250 IP. Jawaban revisi yang bisa kita simpulkan ialah bahwa prefix yang efektif untuk digunakan pada 6 komputer tersebut ialah /29, karena /29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Nah, subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix, melainkan ada istilah lain yang perlu kita temukan dengan tata cara penghitungan subnetting seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, range, IP yang bisa digunakan. Jadi summary-nya, pada proses subnetting kita nantinya akan belajar terkait bagaimana cara mendapatkan prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, range, IP yang bisa digunakan. Oke, di sini kita lanjut pada bagian IP address publik dan privat. Nah, IP publik vs IP privat. Nah, di sini ada penjelasannya sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting. Alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP publik dan juga IP privat, karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting.
Kita akan fokus pada IPv4 terlebih dahulu, di mana IP jenis ini dibagi menjadi dua, IP publik dan IP privat. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misalkan kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Atau asalkan device kalian terkoneksi ke internet. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Di sini ada IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini adapun IP privat itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Perlu diketahui, jika kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP privat, di mana IP privat sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP yang termasuk IP privat. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan range, maka termasuk IP publik. Ada 3 kelas IP pribadi yang umum digunakan dalam jaringan lokal. Yang pertama ada kelas A, range-nya 10.0.0.0 hingga 10.25 10.255.255.255. Misalnya 10.0.0.1, 10.1.1.2.3. Kelas yang kedua ada kelas B, range-nya 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Misalnya 172.16.1.1, 172.31.0.5. Nah, di sini yang ketiga kelas C, range-nya 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Misalnya 192.168.1.100, 192.168.0.2. Di sini penjelasannya, alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke alamat IP publik yang digunakan di internet. Ini memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik, yang membantu menghemat alamat IP publik yang terbatas dan memperkuat keamanan jaringan. Topologi gampangnya ialah ketika terdapat kumpulan device pada satu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router terhubung ke ISP. Dan setelah itu baru kita bisa internetan, dan kumpulan device tersebut bisa saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi hanya yang berada pada dalam jaringan lokal yang dapat berkomunikasi di luar network
tersebut, maka tidak bisa diakses IP private-nya. Oke, di sini ada penjelasan tentang IP address classful dan classes. Nah, ini penjelasannya. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah angka atau kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dari jaringan komputer. Alamat ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di internet. Ada dua versi utama. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Alamat IP berfungsi untuk identifikasi dan pemetaan lokasi perangkat di jaringan. Penulisan dan penggunaan IP address ada aturan ataupun ketentuan yang perlu dilakukan. Ketentuan dalam penggunaan IP address salah satunya adalah pembagian kelas. IP address itu berdasarkan nilai oktet pertamanya dibagi menjadi 5 kelas, mulai dari kelas A sampai E. Apabila Anda berkeinginan untuk menghubungkan antar perangkat, maka bisa menggunakan berdasarkan kelas ini. Tapi tidak semua kelas bisa digunakan. Nah, itu penjelasan dari IP kelas full dan classes. Di sini ada lagi kelas D sampai E, biasa digunakan untuk penelitian dan eksperimen seperti kasus multicast dan tak bisa digunakan untuk umum atau default network. IP 0 tidak bisa digunakan untuk default network, begitu pula IP 127 juga tidak bisa karena merupakan IP loopback. Di luar itu maka bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat, akan tetapi masih ada ketentuan yang perlu diperhatikan. Untuk membangun jaringan lokal, maka kita bisa menggunakan IP private dan tidak semua angka bisa digunakan pada setiap kelasnya. Ada ketentuan range yang diperlukan. Selain range yang ditentukan, maka itu termasuk cakupan IP publik. Nah, ini ada contoh gambarnya. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kalau device kita menggunakan IP privat lalu ingin mengakses jaringan publik, maka IP privat dikonversi ke IP publik terlebih dahulu. Pada jaringan global atau internet, proses konversi itu dilakukan oleh router dengan metode NAT. Di dalam internet atau jaringan global itu terdapat banyak perangkat yang menggunakan IP publik seperti server Google dan lain sebagainya, yang dimana kalau sudah banyak perangkat yang menggunakan IP publik, maka itu semua bisa saling komunikasi. Salah satu fungsi klasifikasi IP address menjadi publik dan privat adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dari jumlah IP address yang tersedia. Nah, selain IP address di 4 itu dibagi menjadi privat dan publik, dibagi pula lah menjadi classful addressing. Classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas. Classes addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, ini di sini ada contoh gambarnya. Contoh manfaat penggunaan implementasi classful dan classes ialah seperti misal Anda memiliki network untuk 200 host dengan penggunaan IP 10.0.0.0/8. Tentu ini tidak efektif karena jika dilihat bahwa untuk /8 itu jumlah IP yang tersedia sangat banyak, yaitu 16 juta. Padahal yang diminta hanya 200 host, atau baik dari segi manajemen, network, dan segi keamanan. Sehingga maka dari itu kita bisa menggunakan pengalamatan secara classes. Dengan classes kita bisa mengoptimalkan penggunaan CDR. Nah, untuk mengetahui cara penghitungan
itu semua kita bisa belajar tentang ilmu subnetting. Contoh kasus subnetting, rumus subnetting kelas C. Yang pertama, lihat dulu untuk cakupan beberapa host X sama dengan 12 PC. Yang kedua, cari prefix yang paling sesuai untuk kriteria host yang diminta dengan menggunakan parameter 2 pangkat. Berapa yang hasilnya melebihi dikit dari host yang diminta. X sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, pasangan yang digunakan dalam perpangkatan 2 tadi jadikan pasangan baru untuk pengurungan dengan 32. Contoh 32 dikurang 4 jadi sama dengan 28. Jadi prefix yang cocok digunakan adalah /28. Lalu kita bisa menentukan range kelas IP mana yang ingin kita gunakan. Misal di sini saya ingin menggunakan range IP kelas B. Contoh 172.16.0.0. Nah, karena ini menggunakan prefix kelas C, yaitu 24 sampai 32. Maka kita fokuskan perubahan pada oktet terakhirnya saja. Berarti kita tentukan dahulu 3 oktet tetap utamanya. Contoh 172.16.10. Nah, yang di belakang ini teman-teman bisa kasih 0 atau 1 terus /24 /28. Cari total IP yang tersedia dari prefix yang kita dapatkan. Contoh 2 dalam kurung 32 prefix tutup kurung sama dengan 2 dalam kurung 32 sampai 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang bisa digunakan untuk prefix /28 adalah 16 host. Kemudian bisa cari subnetnya. Contoh 256, total IP sama dengan 256 dikurang 16 sama dengan 240. Jadi subnet mask yang bisa digunakan adalah 255.255.255.240. Cari IP network dan IP broadcast bisa menggunakan parameter block subnet. Di sini contoh pertambahan berskala dengan total IP. Ada 0, 16, 32, 48, 64, 80. Yang bawah ada 15, 31, 47, 63, 79, 80. Nah, yang atas tuh IP network per block subnet. Yang bawah IP broadcast per block subnet. Nah, buatkan summary range IP yang didapatkan. Contoh, misal kita ingin menggunakan network block subnet yang pertama, maka nanti range IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.0/28 sampai dengan 172.16.10.15/28. Contoh, karena IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan, maka dalam mencari range IP yang bisa digunakan untuk kriteria host yang diminta adalah ditambah 1 untuk network dan dikurung 1 untuk broadcast. Nah, di sini ada alamat IP-nya 172.16.10.1/28 sampai dengan 172.16.10.14. Dapat kita simpulkan untuk kriteria 12 host, maka range IP yang bisa digunakan adalah alamat IP yang tadi ya teman-teman. Di sini ada block subnet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep block subnet, yang dimana jika kita singgung sebelumnya bahwa block subnet itu diibaratkan seperti ruangan. Bisa lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Di sini kita memiliki 3 blok subnet yang bisa kita lihat. Blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Jadi misal pada suatu gedung misalkan yang memiliki 3 lantai. Nah, bisa saja untuk blok subnet pertama kita digunakan
pada lantai pertama, blok subnet kedua kita bisa gunakan pada lantai kedua, dan blok subnet ketiga pada lantai ketiga. Yang perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default itu tidak bisa saling komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Di sini ada IPv4 delivery type. Adapun terkait delivery type pada IP address. Nah, yang pertama ada unicast. Proses pengiriman data tepat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik kelas A, B, dan C. Jadi IP address kelas A, B, C bekerja dengan cara unicast. Dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Yang kedua ada multicast, proses pengiriman data ke beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. Walaupun IP address kelas D tidak digunakan, akan tetapi IP address kelas D termasuk dalam kategori multicast. Dari suatu host mengirim ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Yang ketiga ada broadcast, proses pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast domain yang sama atau blok subnet yang sama. Dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya. Contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch ke semua tujuan yang berada dalam satu broadcast domain. Nah, di sini ada konsep switch dan router. Kali ini kita akan menyinggung terkait networking device. Pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antara yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah switch dan router terlebih dahulu. Dengan memahami dua networking device ini terlebih dahulu, harapannya kalian bisa mendapatkan insting lebih meningkat pada pengetahuan jaringan komputer kalian. Yang pertama, switch digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Kedua, ada router digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berbeda yang berada pada network yang berbeda. Sebelumnya, kita telah menyinggung bahwa komunikasi ping antar komputer itu bisa dilakukan ketika berada pada satu blok subnet yang sama dengan bantuan switch. Dan untuk jumlah port yang tersedia pada switch itu beragam, umumnya terdapat 24 port, 48 port, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk komunikasi bisa dilakukan oleh antar kumpulan komputer yang berada blok subnet? Maka bisa menggunakan bantuan router yang kemudian kita lakukan proses routing ke network yang dituju. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang IP address dan subnetting. Oke, di sini saya akan menutup materinya.